Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita melaksanakan KBM seperti biasa, kita doa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa Ananda Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, stop. Kita stop, cukup sampai di situ. Gimana? Sudah semangat? Sudah, Bu. Apakah Ananda semua sudah mengisi absen di GR? Sudah, Bu. Sudah. Ibu akan memainkan quiz open the box dari Wordwall. Ya, Ibu akan berbagi layar. Jadi untuk Ananda yang Ibu sebutkan namanya, bersiapkan dirimu untuk menjawab soal yang ada di box. Oke, kita mulai. Dan siswa yang Ibu pilih pertama itu adalah Ananda Wanda. Ya, Bu. Siap Wanda? Ya, Bu. Pilih Ananda kotak keberapa? Nomor 1, Bu. Kotak nomor 1. Kita buka. Apakah isi pertanyaannya? Iya, pertanyaannya adalah sebutkan ciri-ciri anekdot yang Wanda ketahui. Ayo, Ananda Wanda. Ciri-ciri anekdot. 1. Bersifat humor atau lelucon. 2. Bersifat menggelitik. 3. Bersifat menyindir. 4. Bisa jadi mengenai orang penting. 5. Memiliki tujuan tertentu. 6. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. 7. Menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Terima kasih Ananda Wanda sudah menyebutkan ciri-ciri anekdot. Berikutnya kotak kedua. Siapakah yang Ibu pilih? Dan siswa yang Ibu pilih itu adalah Ananda Rianawati. Silakan Ananda Rianawati, kita buka kotak. Apakah pertanyaannya? Iya, pertanyaannya adalah apa yang Riana ketahui tentang teks anekdot? Silakan. Anekdot adalah sebuah cerita yang dibuat untuk memberikan kritikan dan saran yang biasanya diberikan kepada pejabat atau di jaringan ya, kurang jelas penjawabnya. Dan terima kasih untuk Ananda Wanda dan Riwanawati sudah bersedia untuk mengingatkan kembali tentang materi kita minggu lalu. Apakah Ananda sudah menerima materi pelajaran kita untuk hari ini lewat GCR maupun WA? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Video pembelajaran ada kan? PTV ada kan? LKPD ada? Sudah dibuka semua? Ada, Bu. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah dipahami? Sudah, Bu. LKPD-nya sudah dikerjakan?
Sudah, Bu. Yakin? Yakin, Yakin. Bu. Ibu mau menanyakan, kalau memang sudah diterima, sudah dibaca, sudah dipahami semuanya, kira-kira materi kita hari ini apa ya? Saya Bu Muhammad Arif, Iya, Muhammad Arif, materi kita hari ini tentang masih teks anekdot Bu, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot Bu. bagus, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks. Anekdot. Iya, silakan Ananda Arif lagi, bacakan KD kita hari ini. Kompetensi dasar 3.6, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. 2. Menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tepat. 3. Menyimpulkan struktur teks anekdot dengan tepat. 4. Menyimpulkan kebahasaan teks anekdot dengan tepat. Iya, terima kasih untuk Ananda Arif. KD 36, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuannya 1. Menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. 2. Menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tepat. 3. Menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan tepat. Ada 3 poin di sini yang harus kamu kuasai. Pertama, analisis struktur anekdot. Kedua, analisis kebahasaan teks anekdot. Dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan semua materi itu sudah Ibu berikan melalui asinkronus. Ya, struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ada berapa struktur dan kebahasaan teks anekdot? Ada 5, Bu. Ada 5, betul. Yang pertama adalah abstraksi, Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan reaksi. ya. Yang jadi pertanyaannya, siapakah di antara Ananda yang bisa memberikan penjelasan dari struktur teks anekdot kelima tersebut? Saya, Bu, Repo. Iya, silakan Ananda Repo. Penjelasan dari struktur tersebut adalah yang pertama, Bu, ada abstraksi. Abstraksi itu bagian pembuka cerita atau awal paragrafnya, Bu. Yang kedua itu orientasi, adalah pengenalan masalah cerita. Yang ketiga itu ada krisis atau inti permasalahan cerita itu, Bu. Dan yang keempat itu ada reaksi atau respon tanggapan terhadap permasalahannya. Sedangkan koda itu merupakan bagian akhir cerita, Bu. Bagus, ya. Terima kasih untuk Ananda Repo. Itu membuktikan bahwasanya Ananda sudah memahami materi yang diberikan melalui asinkronus. Berikutnya, ya, ciri kebahasaan teks anekdot. Ya, ada berapa? Silakan, Rosmina dulu, Ibu tanya dulu. Apa aja itu ciri kebahasaan teks anekdot? Pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis seperti akhirnya, kemudian, dan lalu. Keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Kelima, menggunakan kalimat terus. Keenam, menggunakan kalimat terus, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Bu. Iya, terima kasih untuk Ananda Rosmina, betul sekali ya. Itu dia tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kelompok 1, silakan berbagi layar. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang cerita cara keledai membaca buku ini. Dan dari cerita tersebut, ceritanya terlebih dahulu akan dibacakan oleh teman saya, Tika Rambe. Teman-teman, saya akan memulai membaca ceritanya. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menjawab, memang demikian cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kesimpulannya, kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya. Berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Struktur teks anekdot cara keledai membaca buku. 1. Orientasi. Terdapat pada teks, tapi Timur Leng memberi syarat. 2. Krisis. Terdapat pada teks, si keledai menatap buku itu dan ajaib. 3. Reaksi. Terdapat pada teks, setelah itu si
keledai menatapi si Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi buku itu. Dan yang terakhir, koda, yaitu terdapat pada teks. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Ya teman-teman, itulah struktur yang dapat kami analisis dari cerita tersebut. Dan unsur kebahasaannya dalam cerita tersebut akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Adi Syahputra. Baiklah, di sini saya akan membacakan unsur kebahasaan dalam teks anekdot cara keledai membaca buku. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimat, Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Dua, menggunakan kalimat retoris atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Terdapat pada kalimat, jadi kalau kita bukan membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Tiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contoh kalimat, 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu terus menerus lembar demi lembar hingga halaman berakhir. Setelah itu si keledai 4, menggunakan kata kerja aksi. Contoh kalimat, Nasruddin menerima dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca buku. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Teman-teman, baiklah, itulah unsur kebahasaan yang kami analisis dari cerita cara keledai membaca buku. Dan dari cerita tersebut, kami mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya, Putri Azri Sipautar. Kesimpulannya adalah, pada teks anekdot, cara keledai membaca buku, kaidah kebahasaan menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru tidak ada. Hal ini dikarenakan teks anekdot tersebut terbentuk narasi sehingga penggunaan kalimat perintah dan Dari hasil analisis kami, apakah kelompok atau teman-teman ada yang ingin memberi saran atau kritik atau pertanyaan kepada kelompok kami? Jadi untuk kelompok berikutnya kita lanjutkan di grup WA dan nilainya nanti akan Ibu tampilkan di GCR. Oke? Ya, Bu. Ada di sini yang bermain masih 6 orang. Mana lagi? Waktu habis dan Ibu akan mengakhirinya. And now. Seperti biasa, di akhir pembelajaran pasti ada kesimpulan. Ya. Dan untuk hari ini, di akhir pembelajaran kita hari ini, siapakah yang bersedia memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Saya, Bu. Revo, Bu. Ya, Bu, dari pembelajaran kita hari ini, saya mendapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, kita ada 5 struktur yang terdapat di pembelajaran hari ini maksudnya. Yaitu yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan strukturnya di pembelajaran hari ini cuma ada 4 unsur kebahasaan, Bu. Kebahasaannya, yang pertama, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban, Bu. Dan yang ketiga itu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Sedangkan yang keempat itu menggunakan kata kerja aksi. Sebelum Ibu tutup, adakah Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari materi kita hari ini? Tidak, Bu. Ada. Alhamdulillah kalau begitu. Dan seperti biasa, informasi untuk materi maupun LKPD minggu depan akan Ibu bagikan melalui grup WA dan GCS. Silakan Anda baca, Anda pahami, kerjakan lagi LKPD-nya. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Doa dipimpin oleh Muhammad Arif lah dulu. Silakan Muhammad Arif. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, sebaiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bapak Ibu kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan, belajar di rumah. Sampai ketemu ke depan dengan semangat yang baru. Selamat siang, anak-anak Ibu. Siang, Bu.